kadang uring-uringan, gampang marah karena mau melakukan sesuatu tetapi tidak berdaya. Itu jengkel sekali. Dan itu tidak mudah, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Papi sehingga hari ini saya akan semakin pulih, saya semakin bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi. Apa itu kemenangan? Kemenangan bukan sekedar berhasil secara duniawi, tetapi mengalami janji dan kuasa Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Alkitab, kemenangan sering dikaitkan dengan iman, kesetiaan, dan komunitas. Komunitas itu kumpulan orang percaya. Seperti ibadah pada sore ini, kadang-kadang Anda dan saya mengalami kemenangan karena mendapatkan support, ya, semangat, motivasi dari teman-teman. Yuk, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, kamu pasti mengalami sukacita, ya. Dalam komunitas My Team atau kelompok besar Anda dan saya. Kemenangan sama dengan hasil dari ketaatan, iman, dan kerjasama di dalam Kristus. Itu kemenangan. Makanya orang yang mengalami kemenangan itu selalu semangat. Coba kalau orang melihat pertandingan, tim sepak bolanya menang, itu ada yang saking senengnya nangis bahagia. Tapi yang sebelah kalah nangis karena duka cita. Ya, nangis karena bahagia, tapi juga ada yang nangis duka cita. Ada yang lompat-lompat kegirangan karena tim kesayangannya mengalami kemenangan. Ada dua kebenaran yang akan kita belajar bersama. Yang pertama, mengalami kemenangan. Allah memberi kemenangan kepada Raja Daud. Ini contoh kehidupan. Ya, 2 Samuel pasal 8 ayat 6 dan 14. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dan dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud, harus mempersembahkan upeti. Itu kalau sekarang itu pajak. Ya, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi semenjak Daud menang atas Goliat, lalu Saul mengangkat dia menjadi panglima perangnya. Dan setiap kali Daud memimpin perang, itu selalu ada kemenangan. Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan kalau dia mau berperang. Ya, waktu dia ada di Siklak, lalu kemudian anak buahnya ditawan oleh musuh, dan istri-istri mereka yang ditawan, anak-anak, karena orang laki-laki pasukan sedang pergi. Daud bertanya, Tuhan, haruskah saya mengejar mereka? Logikanya, wong istri dan anak-anaknya ditawan oleh musuh, kok pakai bertanya, yuk kejar saja. Tapi Daud tidak. Daud bertanya kepada Tuhan, kejar dan kalahkan mereka. Maka Daud kemudian mengejar dan mengalahkan orang Siklak. Dan istri anak-anaknya semua tidak ada yang cedera, bahkan mereka juga justru menjarah daripada harta benda mereka. Jadi Daud selalu bertanya, kalau Daud bertanya Tuhan, apakah saya akan mengejar musuh ini? Kalau Tuhan berkata, jangan. Kamu diam saja dan aku yang berperang. Nah, kalau Tuhan berkata, aku yang berperang, kamu diam saja. Itu ada malaikat yang disuruh Tuhan, bahkan bisa membunuh 250.000 pasukan. Dan dia tidak berbuat apa-apa. Bangsa Israel seringkali demikian. Ya, itu kemenangan yang sangat luar biasa. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Diulang lagi. Makanya waktu wanita-wanita bersaut-sautan menyanyi, dia berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu pasukan,
tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu yang membuat Saul menjadi cemburu, bahkan kemudian takut kalau kedudukannya akan digusur oleh Daud. Maka kemudian hari itu juga Saul mulai dendam sama Daud, padahal Daud itu adalah menantunya. Mau dibunuh dan terus dikejar dan dikejar. Ada 2 kali Daud berkesempatan membunuh Saul. Tapi Daud berkata, tidak, aku tidak akan menyentuh, tidak akan mengganggu, tidak akan mencoba membunuh orang yang diurapi Tuhan. Padahal waktu itu Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Tapi Daud tetap menghargai pengurapan yang pernah Tuhan berikan kepada Saul. Sehingga Daud tidak menjamah daripada Saul. Ya. Dan itulah Daud. Sehingga waktu memimpin bangsa Israel, Daud sangat berhasil selama 40 tahun. 7 tahun di Hebron, 33 tahun di Yerusalem. Dia berhasil memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Kenapa? Karena Daud tulus hatinya dan cakap tangannya. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi Daud punya kecakapan tangan, keterampilan, kemampuan berperang, menggembalakan domba. Kalau ada serigala dan beruang, ada singa yang menerkam daripada domba. Daud mengejar singa itu lalu beruang. Kalau dia balik melawan, dia tangkap janggutnya, dia bunuh singa atau beruang. Makanya waktu akan melawan Goliat, dia bersaksi kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, yang hanya 2-3 ekor saja. Setiap kali ada singa atau beruang yang menerkam anak domba, salah satu yang saya akan kejar. Kalau dia melawan balik, saya tangkap janggutnya, saya bunuh itu singa atau beruang. Tuhan yang melepaskan saya cari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Bahkan akhir hidupnya dikatakan, maka matilah Daud. Telah lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Itu Daud. Wis sugih, matinya dimuliakan. Ada banyak orang kaya, tapi matinya mengenaskan. Matinya tidak heroik, memalukan. Karena kekayaannya, maaf, mungkin hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil pungli, hasil yang ngakali orang lain. Sehingga waktu mati, orang pada mencibirkan, wong kuwi sugih. Nanging tapi Daud tidak. Matilah Daud karena lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan. Kemenangan Daud bukan karena strategi militernya, tetapi karena penyertaan Tuhan yang nyata. Itu kemenangan Daud. Kita juga pasti mengalami kemenangan bukan karena kita dan semua daripada Bapak Ibu pintar menghadapi masalah, sangat ahli menyelesaikan masalah. Tapi karena penyertaan Tuhan yang nyata buat hidup saya dan Anda. Katakan amin. Ya, jadi bukan sekedar karena Anda dan saya bisa, tapi Tuhan menolong Anda dan saya. Mazmur 20. Saya akan mulai ayat 7 saja sampai ayat yang ke-8. Mazmur ke-9, ayat ke-9. Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Katakan amin. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Anda dan saya diurapi oleh Roh Kudus. Begitu Anda dan saya percaya, ada meterai yang namanya Roh Kudus. Meterai itu adalah tanda sah
kepemilikannya, bahwa Anda dan saya menjadi milik Tuhan karena dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu sudah buat surat perjanjian, lalu ada meterai dan ditandatangani, perjanjian itu sah, tidak bisa diganggu gugat. Ya, demikian Anda dan saya, makanya ada pengurapan dan membuat Anda diberi kemenangan. Ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan Allah kita. Kereta itu bicara kedudukan, kereta itu bicara kekayaan, kereta itu bicara ketenaran, kemuliaan, itu kereta. Bicara orang yang penuh dengan bergelimang harta benda. Dia punya segalanya, itu kereta. Lalu kuda itu bicara tentang kekuatan, ketangkasan, kehebatan, itu kuda. Makanya orang-orang yang punya kedudukan, yang punya kekayaan, dan dia menjadi kuat, dia pasti akan bermegah. Orang kaya itu susah bertobat. Yesus berkata, lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Orang kaya berpikir, untuk apa saya percaya Tuhan? Wong duit saya bermiliar-miliar triliun. Ya, sekarang ini ada banyak koruptor yang ketangkep dan uangnya ditaruh di berangkas. Nilainya ada yang ratusan miliar, bahkan ada yang triliun. Seorang jaksa yang ditangkap dan kemudian orang-orang yang memeriksa rumahnya itu sampai mau pingsan karena melihat tumpukan uang itu begitu banyak. Kalau 1 triliun itu hampir ruangan ini penuh uang. Belum tumpukan emas batangan. Itu mau pingsan, saking lihat banyaknya itu tidak sanggup. Nah, itu orang bermegah itu. Buat apa? Aku kalau sakit bisa berobat kemana saja kok. Bisa tidur di kasur yang harganya ratusan juta. Tapi saya beritahu, orang tidurnya bukan kasur yang harganya mahal. Tapi orang yang diberkati, dia tidur di mana saja akan gelegeter, nyenyak di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya. Makannya juga biasa saja, tapi Anda menikmati makanan yang enak. Tetapi orang-orang yang bermegah itu apa? Dikatakan ayat 9, mereka roboh dan jatuh, tetapi kita pun bangun, berdiri dan tetap tegak. Yuk ayat yang ke-8 dan 9 kita baca bersama. 1, 2, 3. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak dan tetap tegak. Meskipun mungkin sebagian kita hidupnya masih terbatas, tapi Anda dan saya masih tercacak. Tegak berdiri dan berkata, karena Tuhan di pihakku, tidak ada yang dapat melawan aku. Katakan amin. Doa keyakinan pada nama Tuhan dan kerendahan hati adalah kunci kemenangan. Kemenangan melalui Kristus. Kemenangan dalam kehidupan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang proses belajar, tumbuh dan berkembang sebagai pribadi atau individu. Bukan hanya setelah Anda mencapai tujuanmu lalu itu namanya kemenangan. Tetapi juga Anda harus mengalami proses bertumbuh kembang di dalam kehidupan ini. Dan kemudian secara pribadi Anda akan mengalami kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita dikatakan mengalami kemenangan bersama Yesus? Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga.
Itu dikatakan, hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Itu artinya bahwa begitu Yesus bangkit, maut dikalahkan. Maut itu adalah suasana dalam kehidupan manusia yang menakutkan. Maut itu suasana yang menggelisahkan. Suasana yang membuat orang cemas itu maut. Bukan hanya mati. Mati itu ujungnya. Tetapi maut itu membuat kita manusia menjadi tidak tenang. Tapi situasi seperti itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, jadi seperti itu. Lalu Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4. Yuk kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ialah iman kita. Ya, iman kepada Kristus adalah dasar kemenangan yang sejati. Karena kemenangan Yesus tadi sudah mengalahkan maut, bahkan setan dilucuti. Setan itu ibarat tentara, tapi tidak bersenjata lagi. Pakaian perangnya sudah diuculi kabeh, dia sudah gundul. Tidak punya ketopong keselamatan, tidak punya baju sirah, tidak punya pedang, tidak ada perisai. Itu setan. Bahkan yang lebih tragis lagi, kepalanya telah diremukkan oleh Tuhan. Sehingga setan tidak lebih cerdas, tidak cerdas dulu, karena ndase wis diremuk sama Tuhan. Sekarang senjata pamungkas setan bukan kuasa, tapi tipu muslihat. Hati-hati. Karena dia mendandani dunia ini juga lebih menarik supaya Anda dan saya tertarik dan terjebak oleh tipu muslihatnya. Hati-hati. Ya. Orang yang gereja ora apa-apa. Besok kan ada hari Minggu. Dengarkan firman, tidak usah sungguh-sungguh. Wong hidupmu tetap aja berjalan seperti biasa. Warungmu juga tetap laris kok. Orang ngandal-ngandal ke Tuhan. Nek ora pinter, ora iso berhasil. Itu tipu muslihat. Hati-hati daripada pekerjaan setan. Bukan kekuatan, tetapi iman yang menang atas dunia. Sekarang kebenaran yang kedua. Kalau yang pertama tadi bicara tentang kemenangan, yang kedua adalah kesatuan tim. Ya, kesatuan tim. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu saling sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, perhatikan, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang stres adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang stres itu yang menghargai dirinya lebih daripada menghargai orang lain. Kecanduan penerimaan. Dan itu karena diakibatkan orang luka batinnya, luka hati. Sehingga dia maunya diterima. Kalau dia pakai sesuatu harus dipuji. Kalau dia dicela sama temannya atau dikasihnya tahu, bajumu itu tidak matching sama sepatumu, langsung dia stres. Dunia seperti runtuh. Karena dia orang yang terluka. Sehingga tidak bisa diberikan masukan. Nah, tapi orang yang mementingkan kepentingan orang lain, itu adalah orang yang sembuh. Kalau orang lain berhasil, kamu ngucapin selamat. Kalau orang lain sedang sakit dan jatuh, kamu berkata, yo, bangkit kembali, Tuhan menguatkan kamu. Itu orang dewasa.
menangis dengan orang-orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Itu orang dewasa. Kalau menangis dengan orang menangis, papi bilang itu lebih gampang. Hati kita mudah terenyuh. Tapi bersukacita dengan orang yang bersukacita itu memerlukan kedewasaan. Coba lihat temanmu seleting dulu sekelas di SMA, lalu dia lebih berhasil dari hidupmu waktu reuni. Kalau kamu masih bisa berkata selamat ya, wah kamu lebih berhasil dari aku loh, luar biasa. Aku japungin berhasil seperti kamu, meskipun aku juga lagi merintis pekerjaan. Itu kamu dewasa. Tapi kalau kamu iri hati dan tidak suka dengan keberhasilan temanmu orang lain, kamu belum dewasa rohani. Sehingga itu lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Yuk kita baca, kami percaya kepada kerja tim. 1, 2, 3. Kami percaya kepada kerja tim dan kami mahir bekerja sama. Percaya kepada kerja tim. Kalau kamu ingin jalan lebih cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jalan lebih jauh, jalan rame-rame lebih banyak orang. Karena apa? Pasti yang kalau kamu sudah agak lelah, temannya berkata, ayo tinggal sedikit, pasti kita akan sampai. Ayo semangat, supaya kita menyelesaikan jalan kita ini. Ya, itu kalau kalian mau jalan lebih jauh. Kerja sendiri akan menghasilkan, bahkan ada orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau kerja sama, itu hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Ya, hingga saya punya tim, seperti tim olahraga bisa menang bukan karena strategi, tapi kerjasama dan bukan hanya kehebatan secara individu. Saya punya tim di pengembaraan lansia dengan Budi Marjono menangani lansia, Pak Yoyo menangani kelompok dewasa, menangani kelompok my team, volunteer, build kelas dengan Kak Priska. Kak Priska juga mempersiapkan, bahkan ada kreatif ministry, ya, Kak Edu dewasa muda, lalu ada youth dan remaja, ada mahasiswa, ada gereja anak Kak Aji, ada musik Mas Kris, ada misi Kak Albert, dan ada Lumbung Yusuf, ada kunjungan-kunjungan orang baru itu Kak Albert dan Pulisa. Pulisa ada sakramen penyerahan anak, pernikahan, ada Arimatia itu menangani orang-orang yang meninggal, ada doa puasa itu pasukan doa, ada doa fajar. Ya, saya punya tim dengan Mami. Kalau saya bekerja sendiri, pasti saya sudah kelelahan. Makanya kalau zaman dulu, senior-senior papi, itu gembala single fighter. Pemimpin sendiri, apa-apa dilakukan sendiri. Sehingga banyak gembala yang menjadi stres, bahkan sakit, dan kemudian stroke. Setelah stroke, kemudian selek. Ya, stres, stroke, selek. Selek tahu, koid mati. Dan mati muda bukan karena memang sudah selesai, tapi karena terlalu berat. Makanya saya punya tim. Ya, ada Mbak Yati yang bersih-bersih gereja ini, bersih-bersih kantor. Ada Mas yang ngurusi gedung ini, mobil, angkutan, ngurusi humas, hubungan di luar. Ya, ada Kak Rin yang nangani audiovisual dan timnya, ada volunteer, ada jemaat, dan semua itu adalah tim saya. Bu Pipin sekretaris, dibantu Kak Ica, walaupun Bu Pipin sekarang kelincahannya agak berkurang. Aktor, katanya gitu ya. Bu Pipin itu badannya gede tapi lincah kerjanya, ya jangan dinyek itu kalau sudah
kerja luar biasa. Kadang-kadang paling setia itu Bu Pipin, mangkate gasik pulang keri dhewe ya. Kadang-kadang ditegur mami, Bu Pipin pulang, ini sudah waktunya pulang. Kok belum selesai mami gitu ya. Jadi kami punya tim. Siapa lagi yang belum saya sebut? Pak Denny, wah Pak Denny lali terus ya. Karena anyar ini baru bergabung lagi. Pak Denny Marketplace ya. Jadi yang menangani usaha daripada gereja bersama Bu Fias, bersama tim. Kalau kemarin ada pakai kaos kuning sama apa biru atau hitam banget ini? Biru. Nah, itu adalah tim Marketplace ya. Saya dapat kaosnya kemarin ya sama Mami. Lalu Pak Denny ngomong, yang pakai kaos biru kuning di kongkon apa saja siap gitu ya. Lalu Pak Denny lihat, ada Pak Gembala, saya kecuali Pak Gembala dan Ibu Gembala. Ya. Jadi kerja keras luar biasa. Itu saya punya tim. Dan kami percaya kepada kerja tim dan kami mahir bekerja sama. Mahir itu artinya sangat piawai, luas, bahkan kemudian kita bisa mengerjakan bersama-sama. Saya sudah sangat menikmati dengan kerjasama di antara hamba Tuhan dan staf. Saya sekarang, kita ini kalau rapat itu jarang padu. Bahkan hampir minim sekali untuk bertentangan, untuk otot-ototan ya. Bahkan rapatnya juga semakin singkat. Karena kita semakin berpengalaman nih, Mami ini semakin berpengalaman. Sehingga tidak bahas seluruhnya atau apa, cuma dilaporkan dan yang perlu dibahas saja. Itu tim yang sangat luar biasa. Ada teman saya dari dia seorang wartawan, tapi juga seorang praktisi hukum. Dia ketua apa begitu, dia juga dari NU di Salatiga ini. Dia beberapa kali main ke sini. Dan dia bisa mengendus bahwa gereja kita ini tertib administrasi. Dia lihat kantor kami, wah teratur sekali Pak. Lalu saya juga punya saudara di Semarang, namanya Pak Daniel Toto Indiono. Waktu masuk ke kantor tuh heran. Karena dia sering kali masuk ke kantor gereja itu ya cuman kantornya gembala sama ruangan satu saja. Ini kok semua ada. Ya, itu karena kerja tim Bapak Ibu. Luar biasa. Jemaat yang ada di GKI ini juga jemaat yang sangat luar biasa. Tidak ada pernah yang labrak papi dan mami. Kalau awal-awal pengembalaan, kami dulu sering dilabrak sama jemaat. Ya, sering. Tapi tahun-tahun berikutnya setelah saya pulang dari Semarang ke sini tahun 2011, itu pengembalaan kita semakin dipulihkan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah konflik dengan jemaat. Jadi saya tidak ada kepahitan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak ada yang kepahitan sama saya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi timbangannya pahit, selesaikan sehingga tidak akan ada masalah. Dari kesatuan tim ada dua kebenaran. Yang pertama yang A, semua untuk kepentingan bersama. Ya, kalau tim itu semua untuk kepentingan bersama, 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi karunianya berbeda-beda. Kita tidak perlu iri. Wah, dia kok bisa bernubuat ya? Dia kok bisa mengajar bagus sekali ya? Masing-masing ada karunianya. Dia kok pintar nyanyi, aku kok nggak bisa. Tapi kamu pintar masak, bisa nyanyi, suaranya fals enggak apa-apa. Tapi kalau masak enak sekali. Itu karunia, talenta yang Tuhan beri. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Pelayanannya macam-macam, parkir, worship leader, singer, pemain musik, ada yang soundman. Ya kita emang ngatur-ngatur sound system, tapi itu perlu keahlian. Ada yang LED, ada yang masak, ada yang lain. Tapi itu adalah satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk
kepentingan bersama. Ini yang penting. Jadi apa saja yang Tuhan berikan kepadamu, ada talenta-talenta yang ya kalau Pak Fuhan ini ahli untuk kebun, ya nanam-nanam tanaman buah-buahan. Kalau Pak Hendy itu tanaman bunga, ya anthurium dan sebagainya. Lalu kemudian di sini Korudi Figura ya kok masih Figura. Jadi kalau Anda punya foto atau gambar, ya saya punya gambar dari Mesir itu perjamuan dulu yang masang buatkan itu Kofani dan Korudi. Ya, ada masing-masing. Di Maria tukang masak, ya pintar masak macam-macam. Makanya badannya gemuk saya karena mungkin pintar masak ya. Enggak, memang ini saya bakat ya. Saya Ci Maria itu bakat gemuk. Kak Asta senang juga ya karena dimasakkan enak terus. Ya, ada masing-masing kelebihan. Lalu kemudian Roma 12 ayat 10, 9, 10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Kalau di dunia militer tentara yang pangkatnya rendah itu kalau ketemu harus beri hormat kepada yang pangkatnya lebih tinggi walaupun dia lebih muda. Pangkatnya lebih tinggi, yang tua lebih hormat. Ada seorang polisi yang anaknya lulus langsung kemudian pangkatnya lebih tinggi daripada bapaknya. Sebelum bapaknya meluk anaknya, bapaknya hormat dulu. Ya, itu dunia militer menghormati yang lebih tinggi pangkatnya. Tentara, polisi juga begitu. Tapi di dalam Tuhan itu tidak menganggap yang lain ada yang lebih pangkatnya lebih tinggi, tapi saling mendahului memberi hormat itu. Tidak usah nunggu umurnya berapa ya, ini siapa ya, aku patut menghormati dia enggak ya, tidak. Saling mendahului memberi hormat itu, ya hormati meskipun mungkin dia lebih muda. Makanya ada nasihat kalau orang tua, laki-laki itu perlakukan sebagai bapak. Kalau itu wanita lebih tua dari kamu, perlakukan sebagai ibu. Kalau sedikit di atasmu, perlakukan dia sebagai kakak. Kalau itu sama dengan umurmu, lakukanlah sebagai saudara dalam kekudusan. Adik dan sebagainya. Itu ada diatur oleh firman Tuhan. Jadi untuk saling mendahului memberi hormat, tidak menunggu. Kalau Anda ketemu, salaman dengan orang, bagaimana kabarnya, atau Pak, apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Itu mendahului memberi hormat. Tuhan memberi karunia dan kekuatan berbeda-beda, bukan untuk bersaing, tetapi untuk saling melengkapi. Yang B, sehati sepikir, 1 Korintus 1 ayat 10, hendaklah kamu seia sekata, sehati sepikir. Dalam Efesus 4 ayat 15-16 ini rumus pertumbuhan gereja. Kesatuan ditambah karunia dan ditambah karakter, maka gereja akan bertumbuh secara sehat. Kesatuan ditambah karunia, ditambah karakter atau kasih, maka gereja akan tertumbuh secara sehat. Dikatakan tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala arah ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu, pelayanan semua bagiannya masing-masing sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi gereja yang mau bertumbuh dengan sehat harus ada kesatuan, ditambah dengan karunia dan ditambah dengan karakter, maka gereja bertumbuh secara sehat. Yang terakhir ayat yang kita baca, Kisah Rasul 2 ayat 46, 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama
dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ini my team, ini kelompok sel. Kalau tadi di bait Allah itu kebaktian raya. Jadi pada zaman gereja mula-mula ada kelompok sel di rumah masing-masing. Memecahkan roti itu dua, roti perjamuan kasih dan roti perjamuan kudus. Perjamuan kasih mempererat persaudaraan, perjamuan kudus itu menyelesaikan masalah yang muncul. Karena sering bertemu maka bisa jadi ada pertengkaran, ada permusuhan. Itu perjamuan kudus untuk menyelesaikan masalah mereka kembali rukun hidup bersama. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Dan mereka disukai semua orang. Orang luar pun melihat persekutuan, melihat fellowship, melihat kebersamaan jemaat mula-mula. Orang-orang luar juga pasti senang. Wah, kok rukun banget ya, kok saling membantu satu dengan yang lain. Maka kemudian ayat selanjutnya berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap hari loh. Orang bertobat, orang dimenangkan untuk ditambahkan dalam jumlah orang percaya. Ini luar biasa. Makanya yuk kita akan menunjukkan sikap hidup yang jadi berkat buat orang lain, supaya orang lain semua orang menyukai. Ya tetap ada orang yang tidak suka, tapi lebih banyak orang yang menyukai karena kerukunan. Kita di sini nih, di Merican ini, di Ngambonan ini namanya, karena dulu banyak orang Ambon, keturunan Belanda. Makanya di sini disebut Ngambonan. Kita sudah berteman baik dengan masyarakat. Dengan yang ada musola itu. Kalau kita sedang ada banyak mobil, salah satu tempat parkir di depan musola. Kalau musola ada acara apa, orang parkir di depan gereja. Itu sudah lumrah dan biasa. Dan mereka sangat baik dengan kita. Kemenangan rohani dan pertumbuhan gereja terjadi ketika komunitas sehati, saling membangun dan bersatu di dalam kasih. Penutupnya adalah kemenangan berasal dari penyertaan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kita dipanggil menang bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Iman, kesatuan dan kasih, dan kerjasama membawa tubuh Kristus pada kemenangan yang sejati. Tuhan berkati. Saya sudah capek Mami, dan Mami akan mimpin perjamuan kudus malam ini.